Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, saudara, jelas di sini kita diberkati karena kita mengandalkan Tuhan. Amin. Coba salaman ke sebelahnya, mengandalkan Tuhan jadi diberkati. Sudah belum mengandalkan Tuhan? Amin. Ya, saudara, kalau kita di sini jelas Tuhan katakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan yang mau menaruh harapannya kepada Tuhan, bukan menaruh harapannya kepada Bapak Pendeta. Pak, saya ini besok kontrakan saya habis, tolong didoakan ya Pak. Kenapa mesti ke Bapak Pendeta? Kita punya iman, kita punya firman. Tuhan katakan, andalkan aku. Amin. Doa. Setelah berdoa, bilang sama Bapak Pendeta, Pak, tadi saya sudah berdoa loh Pak, tolong didukung lagi ya Pak, supaya saya dapat kontrakan, supaya saya dapat uangnya. Amin. Jangan datang-datang nangis, aduh Pak, besok kontrakan saya habis. Saya percaya di sini nggak ada. Amin. 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 Di sini nggak ada. Di sini luar biasa mengandalkan Tuhan. Amin. Iya ya. Jangan kebiasaan apa-apa. Aduh Ibu Pendeta, saya sakit. Gak ada, Ibu Pendeta gak bisa sembuhin ya Bu ya. Yang sembuhin Tuhan. Amin. Dengan apa? Dengan doa kita, dengan segenap, dengan jiwa raga kita pagi jam 5, jam 4 kita bangun sama Tuhan. Tuhan, aku sakit tapi aku percaya di dalam sakit aku ini Tuhan yang sembuhkan. Amin. Kita merasa sembuh, kita merasa luar biasa. Nah, kita memberitakan firman kepada teman-teman. Tadi pagi aku berdoa, aku sakit loh, tapi ketika aku berdoa, hari ini aku disembuhkan Tuhan. Amin. Walaupun nanti malam sakit lagi, doa lagi. Amin. Mungkin Tuhan belum jawab, mungkin waktu pagi tadi doa rasa sehat, rasa segar, malam kok sakit lagi. Doa lagi. Tuhan bilang andalkan aku. Amin. Jadi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, bukan harapan kepada suami, istri. Ada ini suamiku, dia kerja kok, dia kan harus tanggung jawab sama saya. Betul, itu betul. Suami harus tanggung jawab kepada istri. Tetapi yang Tuhan minta, terutama mau istri, mau suami, andalkan Tuhan. Amin. Sehingga waktu kita andalkan Tuhan, istri-istri berdoa supaya suaminya mendapatkan pekerjaan yang lebih lagi, bonus yang berlimpah. Untuk apa? Untuk anak-anak sekolah, untuk punya rumah, dan juga untuk menjadi berkat buat banyak orang. Saudara nggak punya uang juga, walaupun saudara cuma memberitakan, luar biasa loh, saya ini tadi gaji saya cuma segini, tetapi ketika istri saya tuh rajin, istri saya tuh mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan, saya juga diberkati Tuhan. Saya mendapatkan bonus yang saya bisa buat anak-anak saya sekolah. Amin. Itu saudara yang kita lakukan, bukan memfitnah. Setiap ketemu teman, lihat dari gereja, si A, si B bikin persatuan, kita nggak pernah diajak. Nggak ada ya saudara di sini ya? Nggak ada ya? Ada. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara, yang ketiga tadi, yang kedua mengandalkan Tuhan. Yang ketiga kita apa? Takut akan Tuhan. Yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Kita mau buka di Mazmur. Mazmur ayat yang ke-111. Mazmur 111 ayat yang ke-5. Kalau kita takut akan Tuhan, Mazmur 111 ayat yang ke-5. Bisa dibacakan? Pak yang baju putih, Bapak baju putih, ya Bapak. Boleh berdiri, baca. Ayo Pak berdiri, ya Bapak. Ya Bapak yang baju putih. Maaf Pak yang baju putih, ya Ibu Bapak ya. Blus putih ya, berdiri Pak. Tolong dibacakan. Oh, nggak pakai kacamata Pak? Ada
milik Tuhan ya Pak ya, yang cocok ya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita berdoa buat Bapak supaya kacamatanya diganti yang cocok. Ya, kalau ganti cocok harus apa? Ke dokter, periksa, punya uang buat beli kacamata. Amin. Ya, nanti didoakan supaya Bapak dapat berkat buat menggantikan kacamata. Ibu bisa baca? Nggak bisa? Iya Ibu, gantiin Bu. Diberikannya mereka dan rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia langit dan untuk yang ingat. akan perjanjiannya TPP. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu. Haleluya. Ya saudara dengar ya, orang-orang yang takut akan Tuhan diberikan apa? Rezeki. Coba bilang sama sebelahnya, kita diberi rezeki. Iya, kita diberi rezeki. Amin, amin. Amin Bu, diberi rezeki. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, kata Tuhan akan memberikan rezeki. Ya, dan Tuhan itu ingat sama Ibu tadi baca firman. Wah, Ibu ini bacakan firman. Diberikanlah rezeki. Tadi Bapak mau baca kacamatanya rusak, kacamatanya nggak cocok, pasti diberi rezeki ya Pak. Ketika kita takut akan Tuhan, kita semua akan diberi rezeki. Beri kemuliaan sekali lagi. Haleluya. Nah saudara, yang keempat adalah kesepakatan. Amin. Coba bicara kesepakatan. Adalah kesatuan. Kesepakatan itu adalah bersama, ya, unity. Jadi harus bergandeng tangan. Kesepakatan itu saudara adalah Matius 18 ayat 19. Coba buka Matius. Ayo, siap-siap orang yang sudah sepakat suami istri atau satu teman boleh baca. Matius 18 ayat yang ke-19. Saya tidak tunjuk siapa, tapi yang sudah merasa setiap hari doa sepakat suami istri atau dengan teman, yuk kita sepakat. Boleh baca. Amin. Silakan Bu. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah saudara, dikatakan di sini, jika dua orang, saya minta maaf, Ibu sudah sepakat dengan suami, setiap hari berdoa sepakat. Amin. Saudara, di sini dikatakan jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Saya ini mengatakan di dunia ini dua orang, saya sedang lagi sepakat suami istri. Saudara, di dalam firman ini saya bersaksi ada satu rumah tangga yang luar biasa. Saudara, istrinya begitu cantik, suaminya juga gagah, hidupnya berkelimpahan, akhirnya suaminya punya istri lagi. Coba bayangin orang-orang akhir zaman, anak Tuhan, mengenal Tuhan luar biasa. Tapi ketika firman ini dikatakan, saya katakan sama mereka, yang lalu sudah berlalu, jangan diingat, yang baru sudah datang. Jadi saya katakan, coba kita sepakat di dalam firman Tuhan. Dua orang sepakat meminta apapun juga, sepakat meminta apapun juga. Saya percaya Bapak dan Ibu ini setiap hari meminta apapun juga, sepakat berdua. Kalau yang satu maunya A, satu maunya B, nggak akan bisa sepakat. Bagaimana firman Tuhan ini digenapi? Tuhan katakan kalau sepakat, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin. Jadi ketika kita sepakat suami istri berdoa, pasti itu ada firman-Nya. Saudara, akhirnya suami istri ini kembali berbaikan. Dan mereka bergandeng tangan. Ada satu masalah yang belum bisa dibayar. Mereka masuk di dalam keadaan kebangkrutan, saudara. Tiba-tiba mereka lakukan firman ini. Apa yang terjadi, saudara? Semua digenapi Tuhan. Dan mereka bisa membayar hutang. Dan mereka sekarang hidup lagi di dalam keadaan kejayaan mereka lagi. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita sepakat, bukan cuma masalah uang, masalah apapun di dalam kehidupan kita,
Yang tidak ada pasti menjadi ada. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang susah dihiburkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Amin. Jadi kalau saudara mau apapun juga harus belajar dalam firman. Sepakat dulu suami istri. Makanya saya sering kalau di dalam gereja ini saya tanya mana yang suami istri. Kalau di dalam gereja aja nggak mau duduk berdua, bagaimana di rumah? Hah? Saudara? Pak Gembala ya, Pak Gembala. Ibu bisa pindah, Bu. Pindah dong, Bu. Sini saya. Sini saya. Iya. Mana Bu? Duduk di sebelah Bapak. Iya, beres. Pokoknya besok sekolahan beres. Amin. Sepakat Bu berdua. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, bukan cuma gembalanya ya. Bukan cuma gembalanya. Yang lain ada suami istri. Nah, mana suami istri ya? Yang suami istri. Ada angkat tangan. Angkat tangan suami istri. Sepakat gak? Sepakat gak? Coba maaf, karena ini dalam firman Tuhan, mari kita sepakat. Ayo sepakat. Saya percaya ketika saudara sepakat, apapun masalah pergumulan saudara, Tuhan jawab. Amin. Tapi kalau saudara mau sendiri-sendiri, ya Tuhan bilang ya wes sana sendiri aja. Ayo, yang suami istri coba tolong panggil dong istrinya sini, saya kayak bapak tadi. Ayo, mau nggak mengikuti firman Tuhan? Ada yang nggak mau? Ada yang mau? Mana yang suami istri coba? Saya mau lihat dulu. Apakah saudara mengikuti perintah Tuhan? Amin. Iya. Saudara di gereja nggak boleh ya duduk, ini duduknya aku, ini punya aku, nggak boleh. Siapa yang datang, siapa yang duduk duluan itu tempatnya. Iya. Mana suami istri coba tangannya pegang. Suami istri tangannya pegang, coba berduaan pegang. 1, 2, 3, 4. Cuma 4 orang. 5, siapa lagi? 6. Ada lagi? Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya percaya berkat Tuhan akan menjadikan kaya buat saudara. Amin. Suami istri ini sepakat. Saya percaya sampai di rumah nanti malam atau pagi doa, Pak, yuk gandeng tangan. Kita mau sepakat. Kita menghidupkan firman. Bukan buat suami istri aja ya saudara-saudara ya. Buat adik kakak, buat teman boleh. Buat sahabat dengan sahabat bersepakat. Apapun kata Tuhan yang kamu minta, apapun juga Bapak di surga akan mengabulkannya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan dengar. Dan kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan akan melimpah di dalam gereja ini. Amin. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga gereja, pasti Tuhan kabulkan. Kalau suami istri keluarga bersatu saudara, pasti gereja ini juga akan bersatu. Amin. Dampaknya luar biasa. Di atas gak ada kursinya ya Pak? Ini buat doa juga, buat kalau bisa perpustakaan. Tapi kalau di sini lu bisa naik atas kan? Haleluya. Atas belum ada orang ya? Belum ya? Kalau ada suami istri yang berdoa sepakat, ada anak-anak Tuhan di sini yang sepakat berdoa, saya percaya tempat ini tidak akan muat. Amin. Amin. Saya mau tanya, mobil gereja udah ada belum? Haleluya. Luar biasa. Itu adalah hidup dengan iman. Iman mengalahkan dunia. Ketika saudara beriman punya mobil, saya percaya nggak ada yang mustahil. Karena 3 tahun lalu kita berdoa sama-sama di gereja Sukaraja di Jawa Tengah, mereka tidak punya mobil. Saya cuma katakan, Pak Gembala bisa bawa mobil? Nggak bisa. Belajar. Sudah punya SIM?